Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Setelah sekian lama jumpa lagi dengan alur cerita film action yang sangat-sangat seru. Film ini adalah lanjutan misi dari film sebelumnya, yaitu Extraction 1. Tanpa basa-basi dan basa-basi, mari kita simak alur kisahnya. Kisah diawali ketika pemeran utama yaitu Rick, yang mana dia tertembus peluru musuh di akhir misi penyelamatannya yang pertama. Kemudian para khalayak ramai segera menyelamatkan Rick menuju ke rumah sakit dengan kondisi yang cukup parah dan mengenaskan. Di rumah sakit Rick dijenguk oleh Nick, yaitu pemimpinnya, yang mana Rick ini merupakan tentara bayaran dengan gaji di atas UMR. Fuck off. Kisah berpindah di markas Zurab, yang mana beliau adalah seorang pemimpin tertinggi gangster ternama di negara Georgia. Dia mendapat kabar bahwa adiknya yang bernama David menerima perpanjangan masa tahanan selama 5 tahun di penjara Tajiri. Keesokan harinya, Zurab yang saking terkenalnya mampu memanggil wali kota setempat. Karena tak puas dengan kinerja wali kota, maka Zurab dengan sangat-sangat enteng meng-game overkan wali kota itu dengan sangat-sangat cekatan. Berpindah di rumah sakit tempat Rick dirawat, nampak Rick mulai membaik dan sudah boleh pulang. Kemudian Rick diajak pulang ke tempat persembunyiannya di Gmunden, Austria. Setelah sampai, kemudian Rick diberikan benda-benda miliknya oleh Nick. Kemudian Nick pun pergi. You packed up your house. This is... Enjoy retirement. Hari-hari dihabiskan Nick dengan memasak dan mager di rumah bersama anjing kesayangannya, yaitu Valentino. Scene berpindah di penjara Tajiri, yang mana David mendatangi istrinya yang bernama Keto dan anaknya Sandro. Karena saking berduitnya, keluarganya pun bisa tinggal di penjara untuk menemani suaminya. Terlihat Keto tak nyaman dengan keadaannya saat ini. Dia ingin pergi sembunyi ke tempat lain. Namun David bersikeras agar anaknya ikut dengannya dan dididik dengan didikan super keras sebagai Bagazi atau gangster tentara Tuhan. Kembali pada Rick, di kediamannya dia didatangi oleh seorang utusan yang tiba-tiba masuk ke rumahnya. Setelah adu argumen dan perdebatan, utusan ini menjelaskan bahwa kedatangannya adalah dalam rangka diutus oleh Mia, mantan istrinya. Rick langsung mendengar cerita dari bapak utusan ini, di mana adik Mia atau adik iparnya sedang dalam penjara di Georgia bersama sang suami, dan meminta agar Rick membebaskannya. She's currently in a Georgian prison, raised in it, hardened by it. Di sini dikisahkan asal-usul Zurab dan David, yang mana mereka kakak adik yang membangun kerajaan bisnis barang haram dan segala macamnya, yang kini telah menjadi gangster begitu sangat besar dan ditakuti. Setelah mendengar kisahnya, segera Rick menelpon Nick untuk merencanakan misi selanjutnya. Money should be in your account pretty soon. Rick bersiap dengan berlatih dengan gigih gagah dan ganas demi menyiapkan misi yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi ini. Setelah siap, misi pun dimulai. 1 minute to target. Suatu malam iringan kendaraan, Rick dan tim dengan misi membebaskan menuju ke penjara Tajiri. Sesampai di sana, beberapa tim bergerak. Rick masuk dengan cekatan dan waspada. Sesampai di penjara, adik iparnya Rick mengajak mereka keluar. Terlihat Sandro, anak laki-lakinya, keberatan jika ayahnya tak diajak. Kemudian saat Rick keluar, tiba-tiba boneka mungilin terjatuh dan menarik perhatian David. Segera sinyal kode dikerahkan. Rick segera mencari jalan selap-selip ke sana kemari dengan cekatan, dan tiba-tiba Rick mendapat serangan pertamanya. Sebagai aktor utama, Rick tahu apa yang harus dilakukan. Penjara menjadi tak terkontrol dan chaos. Rick terus bergerak bersama keluarga adik iparnya. Sesampai di lorong penjemputan, anak laki-lakinya yang bernama Sandro mampu diselamatkan bersama adiknya. Dan tiba-tiba serangan bertubi-tubi dari David menimpa Rick.
Terjadi perkelahian keras. Di sini David pun mampu diselesaikan dengan apik oleh Rick. Saat Rick akan pergi, sekelompok orang mengejar mereka dan kerusuhan semakin membesar. Dengan sikap cekatan dan semangat, Rick terus berjuang menyelamatkan adik iparnya atau istri dari David. Setelah lolos dari hambatan itu, mereka segera pergi ke tempat penjemputan. We intercepted Nagatsu. Saat mereka hendak kabur, lagi-lagi Sandro terus menanyakan bapak mana, bapak mana. Serangan dan rintangan terus mereka hadapi dengan sangat gigih dan bersemangat. Mobil yang ditumpangi oleh Rick terus mendapatkan serangan dan hambatan. Saat di tikungan terakhir, mobil Rick terkena marti dan akhirnya mereka segera melarikan diri ke pabrik kosong untuk menyelamatkan diri dan naas adik Sandro terluka. Kemudian mereka pergi ke sebuah kereta yang sudah disiapkan dengan cermat. Di sini adik Sandro segera diobati. Dalam pelarian menggunakan kereta, serangan terus-menerus mereka terima. Intinya, satu orang Rick melawan banyak musuh. Nick, seorang tentara wanita, juga mengambil peran penting dengan menghabisi beberapa musuh. Pertempuran sengit terus dilaksanakan. Hampir saja Rick terhempas, namun dengan sigap dia selesaikan halangan itu dengan baik. Dan tiba-tiba serangan helikopter muncul. Segera Rick melawannya dengan sangat-sangat apik. Namun, masalah kembali timbul. Kereta api mengalami remblong dan terjadi Setelah selamat dari kecelakaan kereta, Sandro terus menanyakan di mana bapake. Diakhiri dengan pelukan ke ibunya, mereka pergi melalui jalur air. Berpindah ke Zurab, di mana dia sedang memandangi jenazah David adiknya di kamar jenazah dan terlihat dendam membara darinya. Saat ini, Rick, Nick, dan tim berada di pesawat menuju Wina. Terlihat Sandro memiliki gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian dia mengalihkan perhatian tim Nick, yaitu Zap. Dia memberikan informasi kepada Zurab pamannya atau Pak D-nya atas posisi mereka saat ini. Sungguh sangat-sangat membuat penonton gregetan di scene ini. Sandro termakan ucapan Zurab dan informasi posisi pun secara gamblang diketahui oleh Zurab. Kemudian mereka sampai di gedung persembunyian di mana adik Sandro dirawat dengan baik. Saat Rick sedang mempersiapkan senjata, Sandro, bak pahlawan kesiangan, masih menanyakan kebenaran misinya itu. Di tempat lain, Zurab sedang memotivasi anak buahnya untuk menuntut balas. Namun satu penasihat memberikan saran agar lebih baik berdamai saja. Kembali ke gedung di mana Rick dan Sandro sedang mengobrol dari hati ke hati. Di sini Sandro meminta maaf dan mengatakan Zurab dan pasukannya akan datang. Dan tiba-tiba satu helikopter terlihat. Rombongan pasukan Zurab mendatanginya. Saat itu Sandro mengirim WA pakai HP ibunya kepada Zurab. Saat ibunya tahu, dia begitu sedih dan kecewa. Namun tiba-tiba sebuah helikopter bersenjata berat menyerangnya. Kemudian Rick dan tim segera bersiap pergi dengan mobil. Namun tiba-tiba Sandro kabur dan diikuti Yas. Kemudian mereka bertemu Zurab. Sandro yang bimbang sempat mikir kemana larinya. Namun tiba-tiba kedatangan mobil Nick disambut satu RPG. Sandro pun ikut Zurab dan Nick kembali bergerak diselamatkan oleh Yas. Di parkiran terjadi serangan kepada Rick. Namun dengan siaga penuh, musuh mampu dihancurkan. Saat Rick hendak pergi, serangan demi serangan mengarah padanya. Dan tiba-tiba mobil Rick terhenti dan terjadi pertempuran yang sangat-sangat sengit berkobar. Rick dan Nick terus bergerak dengan lift yang berbeda. Musuh terus mengikuti mereka. Di mobil lain nampak Sandro menyesal dengan apa yang dilakukannya.
Ty zачем еще классно собираешься? Dan tiba-tiba satu serangan granat meledak. Nick beraksi dengan cekatan. Rick bergerak dengan cepat. Yas menuju ke arah penyelamatan. Namun naas, Yas terkena serangan bertubi-tubi. Saat terjadi pertempuran, Rick melihat Nick diserang dan akan jatuh. Dengan cepat dia bergerak menyelamatkan Nick. Namun naas di posisi terdesak itu Zurab datang menyerangnya. Dengan keajaiban Tuhan, Nick sadar dan Zurab terjebak di atas atap gedung yang sama. Di tempat lain, istri David terus diserang. Namun dengan cepat Nick menyelamatkannya. Dan terlihat Yas muncul sebagai penyelamat. Di sini Yas dalam kondisi yang sangat terluka, sangat parah. Yes. Sir. Di atap gedung lainnya MMA, Zurab dan Rick bertempur bergulat dengan sangat-sangat gigih. Namun tiba-tiba Zurab terjatuh. Dia berpura-pura tewas. Saat Nick dan Rick hendak pergi dengan helikopter, tiba-tiba Yas diserang dari belakang oleh Zurab dan akhirnya Yas pun tewas. Tangisan kesedihan Nick nampak terlihat namun tak bisa merubah apapun. Kemudian Zurab dan tim pergi meninggalkan gedung. Berpindah kepada Rick dan Nick, di mana mereka sedang berkabung atas kepergian Yas. Kemudian datanglah Mia, mantan istrinya, mendatangi adiknya. Di sana juga terjadi pertemuan antara suami dan mantannya, yaitu Rick dan Mia. Dan biasa mereka memperdebatkan masa lalu mereka yang cukup pahit. Yeah, I know. It's, Look, if I had anyone else to ask, I would have. Berpindah ke tempat persembunyian Zurab, di sini Zurab diberikan wejangan oleh sang penasihat. Namun saking stresnya mendengar nasihat itu, akhirnya Zurab menyelesaikannya dengan sangat-sangat apik. Kemudian Rick mendapat telepon dari Zurab untuk menyelesaikan masalah dendamnya atas kematian David, adiknya, dan mereka janjian di bandara dekat gereja Saint George. At the airfield by St. George. Tanpa basa-basi, Rick segera berangkat. Saat Nick mau ikut, Rick mencegahnya. Don't do this. stay with her. Get them out. Open the door. Open the door! Sesampainya di TKP, Rick segera melancarkan serangannya. Satu persatu musuh dilumpuhkannya dengan sangat-sangat cermat. Namun, sayang Rick harus terluka. Dengan kekuatan semangat dan cinta, Rick menuju ke dalam gereja dan terlihat Sandro telah terikat dengan bom waktu di dekatnya bersama Zurab. Give him the weapon. Zurab meminta Sandro mengambil senjata dari Rick. Dan dengan liciknya, Zurab meminta Sandro menghabisi Rick. Namun, Sandro tak mampu melakukannya. Sudah. Dan tiba-tiba datanglah Nick. Namun dengan liciknya dia menyandera Sandro. Kali ini Sandro mau diajak kerjasama. Sandro merebut remote control peledak. Dengan cepat terjadi tembak-menembak Zurab dan Nick jarak dekat. Kemudian terjadi perkelahian hebat antara Zurab dan Rick. Saat ini bom mampu dilepaskan oleh Sandro dan terlihat Nick yang cukup terluka parah. Di akhir pertempuran ini Zurab menyerah dengan serangan ganas dari Rick. Kemudian nampak Nick selamat dirawat di rumah sakit dan Rick yang di penjara bertemu Mia, mantan istrinya, yang akhirnya begitu bangga dengan Rick. I want to be brave like Dad. Diakhiri dengan pembebasan Rick, film pun usai. Pesan dari film ini adalah kekuatan cinta seorang ayah mampu mengarungi lautan api yang sangat mengesankan. Salam dari kami, selamat makan dan olahraga.